Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Ensiklopedia Salat atau Salatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Dan sekarang kita sudah masuk dalam bab kelima, yaitu bab wudu. Akan tetapi bab ini, yaitu bab wudu dari kitab Salatul Mu'min atau Ensiklopedia Salat, sudah saya ambil dan saya gabung, jadi kayak di merge dan di saling melengkapi gitu, antara buku Ensiklopedia Salat, kemudian Fiqh Muyassar, Al-Wajiz, kemudian Mulakhas Fiqhi karya Syekh Shalih bin Fauzan, dan juga ada satu risalah kecil tentang wudu karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi buku-buku ini saya menganggap bab wudu di kitab ini itu ada kekurangan. Dan kekurangan ini ada pada buku Al-Wajiz. Yang di kitab Al-Wajiz ada satu kekurangan yang itu kalau kita cari ada pada Mulakhas Al-Fiqhi. Kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada bagian yang kurang yang kalau kita gali-gali itu terdapat pada misalnya Fiqh Muyassar. Jadi saya buatlah satu buah buku yang buku ini menggabungkan kurang lebih 5 kitab yang itu semua saling melengkapi, ya, sehingga jadilah sebuah risalah wudu dan insya Allah nanti akan menjadi salah satu materi di Mufid Islamic Academy. Maka pertama, untuk kajian Ensiklopedia Salat, kita tidak akan bahas bab wudu. Karena insya Allah nanti akan ada pembahasan secara khusus di Mufid Islamic Academy untuk bab wudu ini. Teman-teman bisa menyimak dari kajian tersebut. Karena meskipun bukan mahasantri, tetap bisa mengakses pelajarannya di YouTube Mufid TV Official. Dan yang kedua, teman-teman yang bukan mahasantri atau mahasantriwati Mufid Islamic Academy, tentu kami menyarankan untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Karena insya Allah pelajarannya lebih tertata, lebih teratur, berurutan sesuai dengan apa yang prioritas untuk dipelajari bagi setiap yang masih awam atau baru mau belajar. Dan kita tunggu teman-teman mendaftar sebagai mahasantri di Mufid Islamic Academy. Berarti di bab 5 yang ada di halaman 43 kita skip. Kita akan langsung lompat ke bab berikutnya, yaitu bab ke-6. Dan bab ke-6 ini akan membahas masalah mengusap khuf. Nah, oh ya, mungkin ada baiknya kita lihat dulu bab-bab di dalam bab wudu tadi, subbabnya apa saja, supaya kita ada gambaran apa saja yang kita tidak pelajari. Di antaranya adalah, coba saya pinjam buku antum. Yang kita skip dari kajian ini, pertama, apa saja yang mewajibkan wudu? Di sini ditulis sholat. Kalau sholatnya sholat sunnah, apakah wudunya juga sunnah? Sehingga kalaupun tidak wudu juga tidak apa-apa untuk sholat sunnah, itu bagaimana? Kemudian menyentuh mushaf. Betulkah kalau menyentuh mushaf itu harus wudu? Tawaf, apakah betul tawaf itu harus wudu? Ataukah hanya sekedar sunnah tawaf? Jadi tawaf kalaupun batal wudunya nanti sah-sah saja tawafnya? Apa saja keutamaan wudu? Apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai wudu yang sempurna? Kemudian apa saja yang merupakan rukun wudu? Artinya tidak boleh di skip sama sekali dari pekerjaan wudu. Apa yang sifatnya hanya sunnah di dalam wudu? Jadi kalaupun wudu tanpa hal-hal tersebut, nah, yang namanya juga sunnah dalam fikih, maka wudunya tetap sah kalaupun tidak mengerjakannya. Apa saja yang kalau kita mau mengerjakan hal-hal tersebut, kita disunnahkan untuk berwudu dulu. Apa saja yang membuat wudu kita batal? Ya. Ini diantara yang kita skip dari
bab kelima di ensiklopedia salat. Baik. Sekarang kita akan masuk bab ke-6, yaitu bab tentang al-masah 'alal khuffain wal amaimi wal jabirati. Untuk menghemat waktu, saya putuskan untuk tidak membacakan bahasa Arabnya. Saya cukup menyimak pembaca untuk membacakan Indonesianya. Teman-teman di rumah yang menyimak kajian ini bisa ikut membaca dari kitabnya. Saya menyimak dari bahasa Arabnya. Siapa tahu ada yang mungkin secara terjemahan perlu diperbaiki. Sebelum kita membaca, kita mau tahu dulu mushaf khuf itu kayak apa dan apa contoh kasusnya. Ya. Maksudnya mengusap khuf itu gini ya. Kita mau wudu, kita cuci muka, cuci tangan, usap kepala. Nah, kakinya ini tidak dicuci. Melainkan ini kaki pakai sepatu ya. Itu atasnya si sepatu itu diusap pakai tangan. Juga bukan sepatunya dicuci, bukan. Tangannya ngambil air, buang, lalu kemudian diusap bagian atasnya. Bukan bagian bawahnya. Nah, itu yang namanya mengusap khuf. Bukan juga cuma mengusap khuf doang. Lagi nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ngusap khuf. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah lagi wudu. Kakinya nggak dicuci. Tetapi cuma diusap. Apanya yang diusap? Bukan kakinya juga. Melainkan alas kakinya. Itu yang namanya mengusap khuf. Contoh kasus. Misalnya waktu saya tinggal di Arab Saudi dulu. Waktu tinggal di Arab Saudi, kalau musim dingin, itu pernah saya rasakan sampai 3 derajat Celcius. Ya, teman yang sudah kuliah lebih dulu dari saya pernah mengatakan, sebelum antum datang, ini musim dingin baru selesai nih. Waktu antum belum datang itu minus malah. Ya. Nah, karena dingin, kita kalau mau tidur pasti kok pakai kaos kaki supaya hangat gitu ya. Nah, sebelum tidur kan kita biasanya wudu dulu. Wudu, kemudian pakai kaos kaki. Nah, nanti waktu bangun sholat subuh kita wudu, tapi kakinya tidak dicuci karena kedinginan. Yang diusap apanya? Kaos kakinya saja. Terus pergi sholat subuh. Kalau zaman sekarang, meskipun saya pernah diprotes ya, cuman saya sampai sekarang keyakinannya, saya yakin itu benar. Ya, karena ini bukan pendapat pribadi, pernah nanya kepada masyayikh. Kalau kita umroh Ramadan, ya, semoga antum dan teman-teman yang belum pernah, kapan-kapan bisa ke sana. Amin. Ya, kalau mau umroh Ramadan, tahu kan pembimbingnya siapa? Ya. Nah, kita mau umroh Ramadan. Kalau umroh Ramadan, apalagi masa-masa itikaf, itu akan ada waktu-waktu kalau kita keluar untuk wudu, mau balik nggak bisa lagi. Sampai 1 jam setelahnya baru bisa masuk Masjidil Haram. Itu pun kalau beruntung. Ya, kalau tahu jalan juga. Yang jelas, ada kalanya kita keluar dan tidak bisa masuk. Jadi kita terpaksa wudu di dalam. Contoh yang lain, kalau di umroh Ramadan tersebut kita mau sholat tarawih. Ya kan? Sholat tarawih di Masjidil Haram dan itu panjang-panjang. Kalau sudah masuk waktu sholat, ya udah pintu semua ditutup. Kalau antum mau keluar boleh, tapi nggak bisa masuk. Sementara kalau batal wudu gimana? Akhirnya kita kadang-kadang terpaksa wudu di dalam. Zaman sekarang wudu di dalam sudah ada tempat wudu laki-laki. Ya di dekat area tawaf. Tapi untuk yang bagian agak dalam-dalam, nah itu agak jauh tuh. Ya, di dalam Masjidil Haram saja antum nggak bisa, belum tentu punya jalan untuk bisa mencapai tempat wudu. Begitu. Karena kalau demi ketertiban kan kadang di blok-blok di dalam itu. Jadi kadang kita sholat tarawih, kemudian kita buang angin, kita mau wudu di dalam Masjidil Haram, di tempat kita itikaf. Nah itu kadang-kadang anak ngajarin teman-teman untuk mengusap khuf. Ya, bagaimana caranya? Bisa disimak di YouTube Umroh Haji Ustadz Muflis Safitra. Kalau nggak salah itu vitamin umroh nomor
3 atau nomor 4 lah. Cara berwudu di dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Begitu. Itu kita praktekkan mengusap khuf. Karena kita kan tidak mungkin cuci kaki di dalam Masjidil Haram. Ya. Terus kumur-kumurnya bagaimana? Nah, nonton aja dulu di situ. Ya. Yang jelas itu salah satu penerapannya. Wallahu a'lam. Sekarang kita akan baca bab ke-6. Bab 6. Mengusap khuf atau sejenis sepatu penutup kepala dan perban. Khuf itu artinya sepatu. Sebagian ulama mengatakan termasuk diantaranya adalah kaos kaki yang kita pakai sekarang. Ya, dikarenakan ini termasuk alas kaki yang umumnya di atas mata kaki. Ininya apa? Ujungnya. Oke. Poin A. Hukum mengusap khuf. Mengusap khuf ini disyariatkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah serta ijma para pengikut sunnah. Di buku antum tertulis oleh. Olehnya ini mungkin perlu dicoret sedikit. Ya, dikarenakan yang mensyariatkan itu Allah dan Rasulnya, dan kita bisa membacanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mungkin olehnya lebih pas kalau diganti dengan Di dalam. Ya. Mengusap khuf ini disyariatkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah serta ijma para pengikut sunnah. Hal itu didasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. dan usaplah kepala kalian dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Ayat tersebut dibaca dengan menggunakan huruf jar atau wa arjulikum, yakni usaplah kedua kakimu. Sedangkan bacaan dengan harokat fathah wa arjulakum, hal itu berarti pembasuhan kedua kaki yang terbuka. Ya, maksudnya begini. Ada 2 qiraah dalam membaca ayat ini. Bisa wamsahu biru'usikum wa arjulakum, bisa wa arjulikum. Bila dibaca wa arjulakum, lamnya pakai fathah, berarti dia mansub. Teman-teman yang sudah ikut kelas bahasa Arab, insya Allah memahami. Berarti dia mansub karena menggunakan fathah. Atau dia mansub yang tandanya adalah fathah. Kalau mansub, berarti harus dilihat ke depan, dia merupakan objek dari perbuatan apa. Sayangnya ayat ini oleh penulis hanya dikutip dari wamsahu. Andaikan dia kutip lebih lengkap, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu, tentu lebih bagus. Karena ayat ini aslinya bunyinya gini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Kalau dibaca wa arjulakum, maka dia adalah teman maksudnya pengikut atau atof namanya dari wujuhakum wa aydiyakum. Wujuhakum wa aydiyakum, kemudian wa arjulakum, ini tiga-tiganya merupakan objek dari faghsilu, cucilah. Berarti kalau kita baca wa arjulakum, maka cuci wajah, cuci tangan, dan cuci kaki. Dan itulah yang kita praktekkan selama ini. Ya. Tapi bisa juga dibaca wa arjulikum. Kalau dia dibaca wa arjulikum, berarti dia temannya atau atofnya ru'us. Biru'usikum. Wa arjulikum. Sama-sama kasroh. Kalau kasroh, maka dia majrur. Ya, dia majrur dengan tanda kasroh. Kalau dia majrur, berarti dia objek dari perbuatan apa? Yang sebelumnya. Wamsahu bi. Yaitu usaplah. Jadi kepala diusap, kaki juga diusap. Maka dua-dua qiraah ini benar. Begini. Bisa dibaca. Cucilah wajah, tangan, kaki. Untuk kepala diusap. Ya. Bisa juga. Cucilah wajah, tangan. Sedangkan yang diusap kepala dan kaki. Dan kaki memang bisa dicuci, bisa diusap tergantung kondisinya apa. Ya, di sini ada yang namanya mengusap kaos kaki atau mengusap khuf atau mengusap sepatu.
Jadi ayat ini bisa dijadikan dalil untuk bab mengusap khuf. Lanjut. Adapun dasar dari as-sunnah, telah banyak hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang hal tersebut. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, di dalam hatiku tidak terdapat keraguan berkenaan dengan mengusap khuf, yang di dalamnya memuat 40 hadis dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka marfu'kan atau sambungkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang mereka wakafkan. Begini, para sahabat mengutip kata-kata atau melakukan sebuah perbuatan, lalu mereka sambungkan kepada Nabi. Misalnya mereka mengatakan, kami dengar Nabi berkata, kami dengar Nabi bersabda, kami melihat Nabi melakukan begini, maka kami ikuti. Kami lihat Nabi melakukan seperti ini dan itu, maka kami contoh. Yang mereka sambungkan kepada Nabi itu sering kita kenal dengan nama hadis. Sedangkan yang mereka, apa tadi katanya? Mereka wakafkan, ya. Maksudnya berhenti pada mereka sendiri. Mereka berkata begini. Tapi mereka tidak menyambungkan kepada Nabi. Itu pemahaman mereka. Atau mereka lakukan sesuatu dan mereka tidak mengatakan dari Nabi. Nah, kita mengenalnya dengan istilah bukan hadis, tetapi athar. Jadi kalau Abu Bakar berkata begini, katanya Abu Bakar dia mendengar Rasulullah begitu, mendengar Rasulullah mengatakan begini dan begitu, itu namanya hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Bakar. Tapi kalau Abu Bakar mengerjakan sebuah perbuatan yang dia tidak sandarkan kepada Nabi, kita mengatakannya athar dari Abu Bakar. Paham? Paham, misalnya. Nah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, telah disampaikan kepadaku oleh 70 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengusap kedua khuf beliau. Yang terbaik bagi setiap orang adalah sesuai dengan kemampuannya. Artinya, seorang pemakai khuf sebaiknya mengusap khufnya dan tidak melepasnya jika telah terpenuhi beberapa syarat, sebagai upaya mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Bagi orang yang kedua kakinya terbuka atau tidak memakai khuf, sebaiknya dia membasuhnya dan tidak perlu memilih untuk memakai khuf agar bisa mengusap bagian atasnya. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sungguh Allah suka jika keringanan darinya dilakukan sebagaimana dia tidak suka kemaksiatan kepadanya dilakukan. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu anhuma disebutkan, Innallaha yuhibbu an tuqbala rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Sesungguhnya Allah menyukai jika rukhsah atau keringanannya diterima, sebagaimana dia menyukai kewajiban-kewajiban yang dibebankannya dikerjakan. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau terpenuhi syarat-syarat yang nanti akan disebutkan sebentar lagi, maka kalau mau wudu dan kakinya tidak dicuci, melainkan sepatunya saja atau kaos kakinya saja yang diusap, maka itu boleh. Ya. Sekali lagi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan tidak perlu menyengaja untuk pakai sepatu aja biar bisa ngusap. Kalau memang kita nggak punya kebutuhannya. Ya. Tapi kalau ada kebutuhan, kita memang dalam keadaan menggunakan sepatu atau kaos kaki, kita butuh untuk mengusap, ya berarti diusap. Sekarang kita butuh tahu apa syarat-syarat kita boleh mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu dan tidak mencuci kaki manakala berwudu. Kita baca syarat mengusap khuf. Poin B, syarat-syarat mengusap khuf dan yang sejenisnya, yakni sepatu dan lain-lain. Syarat-syarat mengusap khuf sebagai berikut. 1. Hendaknya ketika memakai khuf, dia dalam keadaan suci dari hadas. Ya, maksudnya kita mau wudu dan sepatunya cuma diusap, kakinya tidak dicuci, sepatunya tidak dilepas. Syaratnya yang pertama adalah memakai khuf itu sudah bersuci dulu. Nah, contoh. Kita mau pergi kerja. Yang sepatunya tuh safety shoes. Ya, yang sampai di tulang kering.
pagi habis selesai mandi kita wudhu. Jadi sudah suci nih. Baru kemudian kakinya pakai sepatu. Waktu sholat zuhur itu sepatunya nggak dilepas. Ya, kemudian wudhu, sepatunya cuma diusap, kemudian sholat pakai sepatu itu. Ya, misalnya sholatnya di lapangan. Oke? Jadi sudah wudhu dulu sebelum pakai sepatu. Sekali lagi, sudah wudhu dulu baru pakai sepatu. Nanti waktu mau datang sholat berikutnya, waktu wudhu sepatunya nggak dilepas. Terus? Hal itu didasarkan pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah bersama Nabi SAW di dalam perjalanannya. Lalu aku berkeinginan untuk melepas kedua khuf beliau itu. Maka beliau pun bersabda, biarkan saja, tidak usah dilepas. Karena sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap bagian atas kedua khuf tersebut. Kedua, mengusap khuf dilakukan hanya pada saat berhadas kecil saja. Ya, jadi kalau hadasnya besar harus mandi. Ya, nggak bisa sekedar wudhu dan usap kaos kaki. Hal itu didasarkan pada hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW pernah menyuruh kami jika kami tengah dalam perjalanan untuk tidak melepas khuf selama 3 hari 3 malam kecuali karena mandi junub, tetapi tidak perlu dilepas karena buang air besar, air kecil, dan tidur. Dengan demikian, mengusap khuf itu tidak boleh ketika sedang mandi janabah atau junub dan tidak juga pada hal-hal lain yang mewajibkan mandi. Langsung, nomor 3. Ketiga, diperbolehkan mengusap khuf itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu bagi orang yang bermukim cukup 1 hari 1 malam, sedangkan bagi musafir selama 3 hari 3 malam. Mengusap khuf, kalau orangnya bukan musafir, maka maksimal 1 kali 24 jam. Sedangkan untuk musafir, 3 kali 24 jam. 1 kali 24 jam dan 3 kali 24 jam ini dihitung dari kapan? Kita baca dulu. Hal itu didasarkan pada hadis Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW telah menentukan 3 hari 3 malam bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim atau tidak bepergian. Juga didasarkan pada hadis Safwan radhiyallahu anhu yang telah disampaikan di atas, dan juga pada hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau telah memberi keringanan bagi musafir 3 hari 3 malam untuk mengusap khuf dan bagi orang yang bermukim 1 hari 1 malam. Jika dia telah bersuci lalu memakai khufnya, hendaklah dia mengusap bagian atasnya saja. Yang sahih, masa tersebut dihitung dari sejak mengusap pertama kali setelah hadas dan berakhir pada 24 jam berikutnya bagi orang yang bermukim dan 72 jam bagi orang yang tengah dalam perjalanan atau musafir. Ya. 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, itu dihitung sejak kapan? Jawabannya ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan sejak usapan pertama. Ada yang mengatakan sejak hadas pertama. Dan ada yang mengatakan sejak suci setelah hadas pertama. Beri contoh untuk usapan pertama. Contohnya jam 5 subuh. Nanti saya jelaskan. Yang penting teman-teman nulis dulu. Kemudian untuk hadas pertama misalnya jam 10 pagi. Sedangkan suci setelah hadas pertama yaitu jam 12 siang. Perhatikan dulu. Contoh, waktu sholat subuh, dia wudhu. Kakinya masih dicuci. Oke? Setelah itu, dia pakai sepatunya. Nah, sejak dia pakai sepatu, itu 1 kali 24 jam
untuk orang mukim, 3 kali 24 jam untuk musafir. Jadi mungkin tepatnya bukan usapan pertama, tetapi sejak pemakaian pertama. Ya. Nah, berarti diganti usapan pertama itu diganti menjadi pemakaian. Ya kan, pakai sepatu sejak saat itu. Itu berhitung 1 atau 3 kali 24 jam. Ada yang mengatakan sejak hadas pertama. Misalnya jam 5 subuh tadi kan dia pakai sepatu. Habis itu dia sholat subuh. Ya. Atau dia pergi kerja. Jam 10 dia buang angin. Nah, buang angin itu adalah hadas pertama. Berarti sejak saat itulah menghitung 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam bagi orang musafir. Ada pendapat yang ketiga. Jadi dia hadas kan jam 10. Nah, jam 12 siang mau sholat apa? Sholat zuhur. Zuhur. Sholat zuhur kan dia bersuci, wudu. Tapi kan kalau waktu sholat subuh tadi kan dia sudah pakai sepatu dalam keadaan sudah suci. Ya kan? Berarti itu adalah suci setelah hadas pertama. Yang waktu zuhurnya. Paham ini? Paham. Mungkin teman-teman yang di rumah mungkin kurang paham. Saya ulang. Jam 5 subuh mau sholat subuh. Wudu. Seperti biasa. Cuci kaki. Pakai sepatu. Kemudian pergi kerja. Jam 10 buang angin. Itu hadas 1. Jam 12 mau sholat zuhur. Karena dia sudah pakai sepatu dalam keadaan sudah suci. Maka sholat zuhur itu dia wudu. Tapi sepatunya tidak dilepas. Cuma diusap. Jadi ada para ulama yang mengatakan 1 kali 24 jam untuk mukim, 3 kali 24 jam untuk musafir, itu menghitungnya adalah sejak memakai khuf yang pertama, yang subuh-subuh. Ada yang mengatakan, oh bukan, sejak hadas yang pertama, yaitu yang jam 10. Ada juga yang mengatakan, oh bukan, yang benar adalah waktu dia sudah bersuci yang jam 12, yaitu yang setelah hadas pertama. Dan penulis di sini lebih menguatkan pendapat yang ketiga. Kata beliau, wa hadhil muddatu 'ala sahih tabtadi'u min awwali maratin masaha ba'dal hadath. Ya, kata penulis yang benar adalah dihitung 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam dari sejak dia mengusap yang pertama setelah hadas pertama. Berarti yang waktu zuhur. Wallahu a'lam. Sekarang syarat keempat. Keempat, khuf atau kaos kaki atau penutup kepala itu harus benar-benar suci. Ya, suci. Sucinya nanti ada 2. Suci secara zat, maksudnya adalah bahannya suci. Kalau bahannya najis, misalnya sepatu kulit anjing, nggak boleh. Nggak bisa dicuci. Nggak bisa diusap. Sucinya juga bendanya suci. Bukan cuma bahan, tapi bendanya juga. Contoh, sepatu kulit sapi, boleh kan? Boleh. Suci ya. Tapi bawahnya ada misalnya kotoran kucing. Itu kan berarti bendanya tidak sedang suci. Ternajisi. Itu yang dimaksud suci di sini. Coba dibaca. Jika terkena najis. Salah. Bukan terkena najis. Terkenanya diganti menjadi terbuat dari. Ya. Karena di sini tulisannya fa in kanat najasatan, kalau si sepatunya ini najis, berarti bukan terkena najis, tetapi si bahannya pun najis. Beda loh ya. Iya. Tadi Ana sudah bilang, suci di sini mencakup 2 hal. Apa tadi yang pertama? Suci dari sananya, bahannya. Dari sononya, bahannya. Satu lagi, suci dan tidak terkena najis. Oke? Jadi di sini pertama yang diinginkan bukan soal terkena atau tidak terkena najis, tapi si bahannya pun bukan dari hal yang najis. Bukan najis. Coba diulang. Jika terbuat dari najis, tidak diperbolehkan mengusap pada bagian atasnya. Karena suci itu bertentangan dengan najis dan mutanajis. Di situ tertulis bertentangan, mungkin lebih tepat lawan dari. Diganti, bertentangan dicoret,
ganti dengan lawan dari. Coba diulang. Karena suci itu lawan dari najis dan mutanajis. Ya, najis itu si bahannya. Mutanajis itu suci tapi kena najis. Terus? Yang dimaksud dengan najis adalah najis zat atau bendanya. Seperti jika khuf itu terbuat dari kulit keledai. Atau kulit anjing, kulit ular. Ya. Tapi kalau kulit babi nggak mungkin. Karena orang-orang yang ahli di perkulitan katanya kulit babi kalau disamak, dihilangi lemaknya malah hancur semua. Nah, jadi kalaupun ada bilang, oh ini bagus ini terbuat dari kulit babi. Selain itu najis, itu pasti palsu. Karena kulit babi nggak bisa disamak. Terus? Sedangkan mutanajis adalah seperti jika ia terbuat dari kulit unta, tetapi terkena suatu najis. Ya, benar kan? Suci tapi kena najis. Jadi kalimat yang pertama itu yang benar adalah jika terbuat dari najis, bukan terkena najis. Selanjutnya, hanya saja khuf mutanajis ini jika dalam keadaan suci diperbolehkan mengusap bagian atasnya dan mengerjakan sholat dengan mengenakannya. Mutanajis itu ya kena najis. Mungkin maksudnya jika sudah dicucikan kali, gitu maksudnya ya. Kan di situ tulisannya apa? Jika yang mutanajis ini suci, mutanajis itu sudah bukan suci. Ya. Mutanajis kena najis. Bagaimana jika yang kena najis ini suci? Ya, salah ya mungkin bahasanya. Jadi, yang benar adalah jika yang kena najis ini sudah disucikan, ya, sudah dibersihkan gitu. Maksudnya begini. Sudah? Udah. Kalau yang dari sononya, dari bahannya adalah najis, maka selamanya nggak bisa dipakai. Mau dibersihkan kayak apa orang dia dari najis? Tapi kalau yang dia suci, lalu kena najis, kan masih bisa dibersihkan. Ya. Jadi mungkin maksudnya di situ, hanya saja, coba diulang. Hanya saja, khuf mutanajis ini jika yang terkena najis sudah dicucikan, diperbolehkan mengusap bagian atasnya dan mengerjakan sholat dengan mengenakannya. Ya, misalnya cara mensucikannya ya cuci bagian bawahnya atau digosok-gosok pakai tanah sampai habis najisnya. Begitu. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Dia bercerita, ketika Rasulullah SAW sedang mengerjakan sholat dengan para sahabat beliau melepas kedua sandalnya dan meletakkannya di sebelah kiri beliau. Ketika menyaksikan hal itu, para sahabat pun ikut melepas sandal mereka. Setelah mengerjakan sholat, beliau bertanya, "Mengapa kalian melepaskan sandal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihatmu melepas sandalmu, sehingga kami pun melepaskan sandal kami." Maka beliau pun bersabda, Inna Jibrila atani fa akhbarani anna fihima qadiran. Idza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur fa in ra'a fi na'alaihi qadiran aw adhan falyamsahhu bil ardi wa lisalli fihima. Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku seraya memberitahukan kepadaku bahwa kedua sandalku itu terdapat kotoran, sehingga aku pun melepaskan keduanya. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah dia melihat kedua sandalnya. Jika melihat kotoran pada keduanya, atau beliau SAW bersabda, najis, hendaklah dia mengusapkan keduanya ke tanah, kemudian mengerjakan sholat dengan mengenakan kedua sandal tersebut. Ya, cuman kan kita kalau zaman sekarang datang ke masjid, ya sandalnya dilepas di luar. Nah, kalau zaman dahulu, masjid itu tidak punya keramik. Jadi orang sholat pakai sandal. Ya, meskipun sebagian ulama juga ada yang berkata tetap menggunakan sandal sebagai sunnah dalam sholat. Salah satunya adalah dipraktekkan manakala sholat Id. Ya, jadi tetap pakai sandalnya. Cuman kan kalau zaman sekarang juga di lapangan dikasih sajadah. Jadi orang tidak pakai sandal. Yang jelas kalau dia pakai sandal dan dia berencana untuk sholat pakai sandal itu, maka dia lihat dulu alas di bawahnya. Kalau ada kotoran maka harus dicuci dulu atau digosok-gosok di tanah sampai hilang najisnya. Begitu. Kan kita kalau sholatnya di lapangan rumput, ya kan, nggak tahu ternyata ada kucing di situ, BAB. Ya, kemudian terinjak,
maka itu harus digosok Bersihkan. dulu, dibersihkan dulu. Ya, kalau tidak ya lepas aja sendalnya sekalian. Ya, begitu. Selanjutnya. Ini menunjukkan tidak diperbolehkannya seseorang mengerjakan sholat dengan mengenakan sesuatu yang padanya terdapat najis. Karena sesuatu yang najis, jika diusap dengan air akan menyebar, sehingga tidak dibenarkan untuk mengusapnya. Ya. Ya, kecuali kalau airnya banyak, maka bukan diusap pakai air, tetapi dicuci sekalian. Ya kan? Kalau zaman sekarang kan ada keran. Ya, kita lihat, oh sendal kita di bawahnya ada kotoran kucing. Ya kita cuci dengan air yang banyak supaya apa? Hilangkan. Hilang. Cuma masalahnya itu kan mungkin gampang kalau sendal jepit. Kalau sendal jepit nanti ada syarat lagi. Oh itu nggak bisa diusap. Mana ada mengusap sendal jepit itu nggak ada. Yang ada sepatu. Iya. Nah sepatu kalau dicuci, sepatunya kain misalnya, nanti basah juga. Yang kelima, khuf itu benar-benar menutupi bagian yang wajib dibasuh. Ya. Syarat bolehnya orang mengusap khuf adalah semua bagian kaki yang harus dibasuh waktu wudhu harus tertutupi. Coba kita kalau wudhu, bagian yang harus terbasuh yang mana aja? Jari jemari. Ya semua, jemari, bagian atas, bagian bawah, tumit termasuk di atas sampai mata kaki. Gini. Ibarat ini kakinya segini. Maka syarat boleh mengusap khuf adalah kalau semua kakinya tertutupi oleh sepatu atau kaos kaki sampai di atas mata kaki. Kalau kaos kaki jelas ya. Nah, kalau sepatu misalnya safety shoes, ya, apakah yang di resleting ataukah yang di tali-tali? Tentara-tentara itu banyak melakukan hal ini. Kalau di Arab Saudi, kadang-kadang tentara atau polisi itu masuk ke masjid pakai sepatu. Dan orang nggak protes. Karena mereka tahu, oh kalau tentara menjaga keamanan, itu kita memaklumi dia. Sholat pakai sepatu dalam masjid. Atau nanti marbot yang bersihkan. Tapi dia pastikan dulu bahwa di bawah sepatunya tidak ada najis. Nah, kalau dia sepatu sendal yang bagian depannya tuh bolong, makanya nggak bisa diusap. Paham ya? Paham. Jari-jarinya kelihatan tuh bisa diusap. Sendal jepit apalagi. Ya, ada sepatu yang kayak apa namanya kalau sepatu adat orang Jawa yang buat nikah. Selop. Iya. Itu kan depannya tertutup, tapi tumitnya kan terbuka. Mungkin nggak bisa diusap. Nah, terus? Selain itu, sepatu itu harus tebal dan tidak memperlihatkan kulitnya atau transparan. Ya. Kalau dia tertutup semua, tapi kaos kakinya bukan kaos kaki, melainkan stocking. Transparan gitu, kelihatan. Maka ini tidak bisa diusap. Nah, harus tebal. Contohnya kaos kaki musim dingin. Atau kaos kaki yang kita pakai kalau ke kantor. Lanjut. Tetapi diberikan keringanan bagi yang robek tidak terlalu lebar. Ya. Kalau ada kaos kaki kita aslinya utuh. Tapi kemudian misalnya karena sudah agak-agak lawas, jahitannya terbuka. Jadi kelihatan sedikit kukunya atau bagian bawahnya itu robek. Ya. Kalau seperti itu masih diperbolehkan. Pendapat ini dengan syarat tersebut telah ditarjih oleh Al-Alama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya. Di buku antum masih tertulis hafizahullah. Ya. Mungkin penerjemahannya ini dilakukan waktu Syekh bin Baz masih hidup. Makanya tulisnya hafizahullah. Sedangkan di saat ini Syekh bin Baz sudah wafat, maka yang benar adalah rahimahullah. 6. Keenam, khuf itu harus mubah dan bukan hasil gosoh atau ambil paksa. Ya, kalau datang ke masjid pakai sendal jepit, ya, terus pulang pakai sepatu safety-nya orang. Ya, terus besok-besok mau sholat pakai sepatu safety tersebut, nggak bisa. Karena ini adalah hasil gosok, nyuri, atau merampas. Selanjutnya.
bukan juga terbuat dari sutra bagi orang laki-laki, serta bukan hasil dari curian. Tapi nggak ada juga sepatu safety dari sutra ya. Terus? Barang haram ada dua macam. Haram karena cara memperolehnya, misal ghosoh atau curian. Dan kedua, haram pada zatnya itu sendiri, seperti sutra bagi orang laki-laki. Ya, atau dari kulit anjing, dari kulit ular, ya, begitu. Demikian juga memakai pakaian bergambar makhluk bernyawa. Jadi, tidak diperbolehkan mengusap khuf pada kedua pakaian. Contohnya, kaos kaki Superman. Kaos kaki atau gambar-gambarnya banyak. Maka ini tidak boleh. Tidak bisa diusap. Menurut Syekh penulis. Terus? Jadi, tidak diperbolehkan mengusap khuf pada kedua pakaian di atas karena mengusap khuf itu merupakan keringanan sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kemaksiatan. Dan pendapat yang membolehkannya berarti membolehkan seseorang memakai pakaian yang haram, padahal yang haram itu harus dijauhi. Nah, yang benar harus diingkari. Harus diingkari. Terakhir. Ketujuh, hendaknya tidak melepas khuf sebelum berakhir masa berlakunya. Ya, bukan hendaknya, karena kalau hendaknya itu bukan syarat ya jadinya. Hendak itu kayak masih bisa ditawar. Ya hendaknya kita mengucapkan salam lah kepada tetangga, gitu kan? Itu hendaknya, macam anjuran. Kalau syarat itu tidak bisa ditawar. Ya, jadi tidak perlu ada kata hendaknya. Dan di situ tadi katanya apa? Tidak melepas khuf sebelum berakhir masa berlakunya. Ya, sebelum berakhir masa berlaku. Ya, wallahu alam, yang saya pahami bukan masalah berlaku. Yang saya pahami adalah kalau memang mau mengusap khuf, maka tidak boleh melepas khuf itu waktu sholatnya. Jadi kita diberi keringanan untuk mengusap khuf karena kita mau sholat dan kita akan sulit kalau lepas pasang gitu loh. Jadi menjadi syaratnya adalah kalau memang mau mengusap khuf, maka harus sholat pakai sepatu itu juga. Ya, saya di Arab Saudi dulu, apalagi di masa-masa musim dingin, itu banyak pekerja-pekerja di jalanan yang mereka kerja menggunakan safety shoes. Kemudian waktu sholat mereka ke masjid. Nah, safety shoes-nya waktu mereka wudhu itu cuma diusap, tapi masuk masjidnya sepatunya dilepas. Nah, ini praktek yang salah. Praktek yang tidak dipahami mungkin karena mungkin nggak belajar. Ya. Jadi yang saya pahami adalah bukan hendaknya tidak melepas khuf sebelum berakhirnya masa berlakunya. Ya, itu bukan syaratnya. Yang menjadi syarat adalah kalau mau sholat maka tidak boleh dilepas sepatunya. Begitu ya. Nah, coba diulang. Tidak melepas khuf mulai dari mengusap khuf sampai selesainya sholat. Jika bukan sampai selesai sholat. Pokoknya harus sholat pakai sepatu itu. Gitu. Jadi bagaimana ini Ustaz? Tulisannya tidak melepas khuf sebelum sholat. Dan tetap memakainya sepanjang sholat. Dan tetap memakainya sepanjang sholat. Nah, ulang Ustaz. Tidak melepas khuf sebelum sholat dan tetap memakainya sepanjang sholat. Jika seseorang pemakai khuf melepas khufnya atau yang sejenisnya, dia harus berwudu kembali dengan membasuh kedua kaki. Ya, nah, ini baru nyambung. Kalau sudah usap khuf lalu malah dilepas sepatunya, berarti kan dia sebenarnya tidak butuh mengusap. Dia harusnya cuci. Ya, jadi kayak kita ketemu dengan pekerja-pekerja di Arab Saudi itu, waktu dia meletakkan sepatunya di rak sepatu, kita bisa tegur, ya akhi, masahtal khida. Ya, tadi kan kamu usap sepatunya. Dia bilang, nah, iya, tadi saya usap. Idzan la takhla al-hidha. Ya, wa shalli bihima. Kalau gitu jangan dilepas. Salat pakai sepatu ini.
dua-duanya dipakai. Dan kalau mereka bilang, oh enggak, saya sholat pakai kaki aja nih, mau dilepas sepatunya, kita bilang ya sudah kalau gitu, kamu nggak butuh masul khuffain tadi, nggak butuh mengusap, harusnya kamu wudu dan cuci kaki. Orang itu baru mengusap karena dia kesulitan untuk lepas pasang, gitu. Jadi kalau mau dilepas berarti wudu lagi. Ya, cuman ada khilaf ulama apakah wudu dari awal ataukah hanya cuci kaki. Ya, ada khilaf ulama di sini. Sedikit lagi. Pendapat ini ditarjih oleh Imam Al-Alamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Dia mengatakan, ini merupakan pendapat jumhur ulama dan itulah yang benar. Masih ada beberapa persyaratan lain yang disebutkan oleh sebagian ulama yang tidak dilandasi dalil sama sekali. Mungkin ini saja yang bisa kita baca. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.